Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaura Sadiamandana dengan NIM 257211113, mahasiswa program studi teknologi pangan kelas 2A yang akan mereview jurnal gizi dan pangan berjudul Pengaruh Substitusi Tepung terigu dengan tepung bayam merah Amaranthus tricolor L pada pembuatan mie basah terhadap daya terima dan nilai gizi. Mie basah ini kan populer di kalangan masyarakat karena rasanya enak dan mudah ditemukan. Tetapi mie basah ini hanya mengandung sumber energi karbohidrat dan berstatus kalori kosong karena rendahnya gizi, protein, mineral, dan serat. Mie basah konvensional ini merupakan makanan alternatif tinggi karbohidrat atau tinggi yang terbatas pada kadar protein serta serat dan kalsium, dan makanya diperlukan intervensi fungsional bayam merah yang mengandung flavonoid, vitamin C, dan antosianin, yaitu tinggi antioksidan, dan mengandung tinggi zat besi juga yang membantu penyaringan darah dan mencegah anemia, kaya kalsium dan magnesium yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi dari rancangan ancam tetap dapat dilihat dari organoleptik ini melalui penilaian warna, aroma, tekstur, dan rasa selanjutnya dianalisis oleh ANOVA dan UK. Serta uji nilai gizi, analisis prokesimat, air, serat, protein, karbohidrat, abu, dan lemak. Ini masuk analisis deskriptif. Inovasi ini melalui empat metode, yaitu yang pertama itu mie basah tanpa pencampuran tepung bayam merah, dan yang kedua disubstitusikan dengan tepung bayam merah sebanyak 5%, lalu 10%, dan yang terakhir 15%. Cara pembuatannya yaitu yang pertama itu ada preparasi bahan baku, pemilihan daun bayam merah segar, dan pemrosesan ekstraksi menjadi tepung halus, dan yang kedua penggabungan tepung terigu dan tepung bayam merah secara presisi sesuai 4 skala perlakuan yang sebelumnya tadi ada 4 perlakuan itu. Dan yang ketiga itu ekstraksi dan pencetakan, pengolahan adonan hidrofilik menjadi untayan mie basah yang siap diuji kelayakannya. Fase 4 ini diuji di hedonik dan multihedonik, penilaian organoleptik oleh panelis skala tingkat kesukaan pada warna, aroma, tekstur, dan rasa. Terus yang kelima ini ada analisis data statistik, uji homogenitas, lalu uji one way ANOVA, dilanjutkan uji 2K untuk signifikan perbedaan, dan yang terakhir seleksi dan uji lab gizi, pemilihan perlakuan terbaik secara overall, untuk kemudian diuji kandungan makro atau mikronutrisinya di lab peternakan. Nah, ini ada 6 parameter analisis gizi dari lab peternakan juga. Yang pertama ada kadar lemak, lipida, penentu profil, aroma, dan publikasi oral. Yang kedua ada kadar albu, representasi residu mineral inorganik spesifik dalam material. Terus selanjutnya ada karbohidrat, sumber energi molekuler utama untuk tubuh, kadar air, menentukan kelembaban, tekstur, dan potensi daya awet atau pertumbuhan mikroba, kadar serat, dietary fiber yang esensial untuk fungsi saluran pencernaan,
1,20%. Kadar seratnya ini bertambah 0,23%, proteinnya bertambah 0,44%, karbohidratnya 2,28%, kadar lambungnya berkurang 0,89%. Nah, lemak ini memiliki peningkatan yang sangat sedikit, yaitu 0,0017%. Nah, jika karena peningkatan lemak sangat tipis, tapi itu lemak pada produk pangan berbasis tepung berperan esensial di bidang memberikan aroma enak dan efek lubrikasi pada makanan saat dikunyah, yang secara langsung mempengaruhi penerimaan tekstur organoleptik panelis. Ini analisis mendalam pada gizi. Yang pertama, kadar air. Nah, kadar air tadi turun ke 68,91%. Substitusi menurunkan ruang hidrasi adonan. Secara teori, hal ini menguntungkan daya awet karena menekan laju perkembangbiakan lubang busuk. Lalu ada karbohidrat itu naik ke 27,56%. Ini tetap kokoh dan mempertahankan fungsi esensialnya sebagai asupan energi primer bagi metabolisme manusia. Kadar lambung turun ke 0,96%, menunjukkan adanya fluktuasi residu mineral anorganik murni yang tersisa setelah proses pembakaran material organik. Kadar serat naik dari 100% menjadi 0,40%. Peningkatan masih dietari fiber dari bahan selulosa bayam yang sangat krusial karena tidak dapat dihidrolis enzim pencernaan, membantu kerja usus. Nah, itu bayam merah memiliki 25% ledakan protein. Semakin banyak tepung bayam merah, kadar protein adonannya itu bertambah. Terus peningkatan gugus aminat primer protein itu reaksi kecoklatan lebih intens, membuat visual mie menjadi lebih gelap. Berbeda dengan menggunakan tepung biasa, kan mie-nya itu mungkin terlihat kuning. Terus ikatan pangan, penurunan rasio gluten terigu mengubah adonan menjadi lebih hidrofilik, memaksa interaksi kuat antar granula padi yang menciptakan tekstur padat atau kenyal. Prediksi bahan prosensoris uji hedonik. Nah, rasa yang terbaik ini tertinggi 4,50, terus aroma yang tertinggi 4,37, tekstur 4,37, dan warna yang tertinggi itu 4. Nah, dari yang substitusi dengan tepung bayam merah tadi, kan yang terbaik A3 karena rata-rata ini disukai oleh konsumen. Terdapat titik puncak di perlakuan 10% melewati ambang batas ini. 15% terjadi penolakan drastis karena rasa langu yang terlalu tajam dan warna yang terlampau pekat. Ini yang A3 menjadi formula juara karena menciptakan keseimbangan absolut, menghasilkan warna kegerahan yang eksotis, tekstur kenyal, meminimalisir aroma langu, dan memberikan rasa gurih yang dominan menekan kontrol proses. Apa saya dalam mengubah
Yang pertama itu